Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ma taharrakat qulubul hujjat ila baitihil haram. Allahu Akbar. Ma kabbaru wa labu wa labisu thiyabal ihram. Allahu Akbar. Ma tafu bil ka'bati wastalamul hajarul aswad fafazu bit tawafi wastilam. Allahu Akbar. Ma sa'au baina as-safa wal marwah wa sharibu ma'a zamzam wa sallu khalfal maqam. Allahu Akbar. Ma waqafu bi Arafata wa batu bi Muzdalifata wa ramaw wa naharu wa halaku bi Mina wa dzakarullah inda masyairil idham. Allahu Akbar. Mahtazzatin nufus sawqan ila nabi afdhalis salati wassalam. Allahu Akbar. Majtama'al muslimuna fi hadzal yawm wa huwa asyraful ayyam. Allahu Akbar. Ma sallu wa naharu wa syagaru ala ni'matil Islam. Allahu Akbar. Ma qara'an nas qaulallahu ta'ala. Ma qara'an nas qaulallahi ta'ala wal fajr wal layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajja ila baitihil haram wa syarrafana bihi bil ayatil qur'aniyah wa ahadithi sayyidil anam. Faman ajaba da'i Allah faqad faza bil ajril azim wa maghfiratil atham. Wa man a'rada anhu faqad fatahul khaira wal wuquf baina yadayil malikil alam fi asrafil maqam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tunji qailaha yawmaz ziham. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad alaihi afdhalus salah wassalam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim. Yawmun ibtalallahu khalilahu Ibrahim haitsu amarahu bi dhibhi waladihi Ismail. Innahuma salihaini wa la ya'siya amra rabbihima malikil alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah hafizakumullah. Dengan iringan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan agung ini kita telah dikaruniai kemudahan untuk melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah di masjid yang penuh dengan cucuran rahmat Allah ini, sebagai bentuk pengabdian dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha merupakan hari raya kedua bagi umat Islam setelah Idul Fitri. Idul Adha disebut pula sebagai Idul Kurban
yang berartikan kembalinya semangat umat Islam untuk mengadakan pendekatan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurban berasal dari kata kurbah yang bermakna mendekat. Kalimat ini dimaksudkan untuk mengungkapkan sebuah ikhtiar di dalam mendekatkan diri terhadap rahmat dan ridha Allah dengan cara melaksanakan segala yang diperintahkan atas segenap hambanya. Di bulan Dzulhijjah yang mulia ini ada banyak kegiatan ibadah yang penting dilaksanakan oleh segenap umat Islam dimanapun mereka berada, sebagai bentuk taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antaranya adalah yang pertama, bagi umat Islam yang tengah menunaikan ibadah haji, mereka diwajibkan berwukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah dan menyempurnakan semua rangkaian ibadah haji sebagai bentuk qurbah atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagi yang tidak berwukuf, umat Islam tetap dianjurkan berpuasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah sebagai bentuk qurbah atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, bagi umat Islam secara umum, mereka juga disunnahkan menyembelih hewan ternak seperti kambing, sapi atau unta sebagai bentuk qurbah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam wa innahu la yu'ta yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakadin qabla an yaqa'a 'alal ard fatibu biha nafsa." Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, tiada perbuatan anak cucu Adam di hari raya Idul Adha yang lebih dicintai menurut Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi daripada menyembelih binatang kurban. Dan sesungguhnya binatang kurban yang telah disembelih tersebut akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti, lengkap dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, ekor, serta dengan apa yang ada di dalam binatang tersebut. Dan sesungguhnya darah yang dialirkan dari binatang kurban tersebut sebelum sampai ke bumi, maka Allah telah menerima daripada amal sesembelihan binatang kurban tersebut. Maka bersihkanlah dengan kurban tersebut jiwa-jiwa kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah hafizakumullah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam merupakan sosok nabi mulia yang juga kekasih Allah. Beliau ditakdirkan menjadi publik figur yang kedua bagi umat Islam setelah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai sosok teladan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau seorang nabi panutan yang tidak hanya sukses di dalam memimpin umat, tapi Nabi Ibrahim juga telah berhasil mewujudkan keluarga terdidik
yang selalu sadar akan pentingnya nilai-nilai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu yang didapat dari mimpi agar menyembelih Ismail, satu-satunya putra kesayangan beliau, lantas Nabi Ibrahim mencoba bermusyawarah dengan Ismail kecil yang kala itu baru menginjak usia remaja. Dan sungguh di luar dugaan jawaban yang disampaikan oleh sang calon Nabi Ismail kala itu. Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, lakukan apa yang diperintahkan Allah, niscaya engkau akan mendapatiku jika Allah berkehendak, termasuk dari golongan orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah hafizakumullah. Seiring dengan perkembangan zaman yang serba digital, kita yang hidup di era modern seperti saat ini tentu tidak terlalu sulit mencari anak-anak muda yang pandai di berbagai bidang, yang pintar di dalam berbagai sektor bonafit, mulai dari yang berbasis IT, desain grafis, sains, ekonomi, sosial, birokrasi, pemasaran, hiburan, dan atau sekalipun pendidikan. Namun di balik itu semua, kita akan amat kesulitan menemukan seorang anak muda muslim yang berkepribadian layaknya Nabi Allah Ibrahim, yang tulus berkiprah dengan berbagai potensinya tersebut demi kurbah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akibat dari tiadanya kepedulian sebagian dari anak-anak muda muslim terhadap seruan-seruan Allah tersebut, maka hampir semua skill yang dimilikinya, pendapatan finansial yang digeggamnya, serta ilmu pengetahuan yang diperolehnya itu seakan tidak bisa mendatangkan ketentraman batin bagi mereka. Jiwa mereka kering kerontang dari cahaya ilahi. Keahlian dan talenta mereka menjadi sulit diarahkan untuk menggapai kebutuhan ukhrawi mereka. Hidup menjadi gelap tanpa memperoleh sinar hidayah Allah. Yang demikian itu merupakan hukuman dari Allah atas setiap orang yang lalai terhadap seruannya agar berkurbah, melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memperingatkannya, wa man lam yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Dan barang siapa tidak menerima seruan orang-orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksa Allah di muka bumi. Tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kekesatan, berada dalam kesesatan yang amat nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka momentum Idul Adha adalah upaya kita untuk mereview kembali semangat kita di dalam berkurbah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan semua potensi dan kelebihan yang kita miliki, demi menampakkan syiar dan pembelaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertanya bagaimana caranya berkurbah dengan potensi kita masing-masing, jawabannya adalah, jika Anda ditakdirkan sebagai seorang birokrat, maka gunakanlah birokrasi Anda tersebut demi mempermudah urusan Islam dan kaum muslimin. Jika Anda ditakdirkan menjadi seorang pejabat, maka gunakan jabatan Anda tersebut demi kepentingan Islam dan kaum muslimin, bangsa dan negara.
Jika Anda ditakdirkan sebagai seorang pembisnis dan pengusaha, maka kerahkan hasil usaha Anda itu untuk membangun fasilitas-fasilitas pengembangan pendidikan dan syiar agama Islam. Dan begitulah seterusnya. Dan siapapun yang memiliki potensi serta kelebihan di bidangnya masing-masing, lalu kemudian ia gunakan sebagai media qurbah pendekatan diri kepada Allah, itu sama halnya ia telah menolong agama Allah dan berhak memperoleh janji Allah untuk diampuni segala dosanya serta diselamatkan dari keterburukan hidup baik di dunia terlebih di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 31, Ajibu da'iyallah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Sambutlah ajakan Allah dan berimanlah kepada Allah, niscaya Dia mengampuni dosa-dosa kalian dan menyelamatkan kalian dari siksa yang teramat pedih. Ma'asyiral muslimin wal muslimah hafizakumullah. Semoga khutbah singkat ini senantiasa berbarengan dengan ridha Allah hingga mampu menginspirasi kita semua dalam meningkatkan qurbah atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ke jenjang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya melalui mimbar khutbah yang sangat terhormat ini, dengan penuh syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Semoga kita mampu menteladani ketulusan dan perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam beserta putranya Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam dalam mengabdi demi menggapai qurbah atau pendekatan diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal atqiya'il maqbulin wa dakhalana wa iyyakum fi zumrati ibadillahis shalihin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi jammalal a'yad bil farah was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur wa kammalat diyafata li umumil muslimin bi sa'yihimul mashkur. Ahmaduhu ta'ala man ilahun a'adal a'yad wa dakharaha bi kulli amalin mabrur liyanalu bi fadlihal jaza'al mawfur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-aful ghafur wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu alladzi nala min rabbih wa ma lam yatalhu malakun muqarrab wala rasulun mutahharun mabrur. Allahumma salli wa sallim wa majid wa karim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabi alladzina kanu yarjuna tijaratan lan tabur. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa kunu ilal khairi qaribin wa anis syarri ba'idin fa asbahu su'ada al-maqbulin. Wa alamu anna Allah ta'ala yakunu mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibu ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihillahu hadakum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ali sayyidina Muhammad
wa ashabi sayyidina Muhammad, wa salli ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin, wa ala ahli ta'atika ajma'in, wa anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat birahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma adfa'anna al ghala wal bala wal waba waz zina waz zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan am baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina ammadan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami hadir dan berkumpul bersama di hari yang Engkau agungkan ini adalah para hambamu yang dhaif, hambamu yang lemah, hambamu yang banyak berlumurkan dosa serta kesalahan. Ampunilah dosa kami ya Allah, khilaf kami, kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru kami, mertua kami, keluarga kami, suami, istri, juga anak menantu dan anak cucu kami. Jadikan mereka bagian dari hamba-Mu yang senantiasa taat kepadamu, menjadi teladan dan contoh yang baik bagi keluarga dan lingkungannya, sebagaimana Engkau anugerahkan sikap mulia tersebut kepada Sayyidina Ibrahim dan segenap keluarga beliau. Ya Allah, ya Ghafur, wahai Zat yang maha pengampun, kami para hamba-Mu yang dhaif, hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang berlumurkan dosa dan noda ini tengah hadir di majlis yang Kau muliakan atas perintah Nabi kita, Nabi kami, Nabi mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan diri ini mulia dalam pandangan-Mu ya Allah, mulia dalam pandangan hamba-hamba-Mu yang lain, sebagaimana Engkau anugerahkan sikap agung tersebut kepada Sayyidina Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau. Ya Allah, ya Wadud, wahai Zat yang maha pengasih, wahai Zat yang maha mencintai, jadikan ibu dan wanita-wanita kami sebagai muslimah dan mukminah yang senantiasa patuh terhadap semua aturan agama-Mu, ikhlas di dalam membesarkan dan mendidik calon-calon pejuang agama-Mu. Jadikan mereka sebagai penyejuk keluarga, karena dari mereka lah akan tumbuh generasi harapan agama dan bangsa ini, sebagaimana sikap itu Engkau anugerahkan kepada Sayyidah Sarah dan Sayyidah Hajar, kedua istri mulia Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya Allah, ya Wahhab, jadikan anak cucu dan putri-putri juga menantu kami sebagai penerus ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghidup sunnah beliau, dan selalu istiqamah mengabdi kepadamu. Sebagaimana anugerah tersebut Engkau anugerahkan, Engkau karuniakan kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Latif, jadikan putri dan anak-anak gadis kami sebagai hamba-hamba-Mu yang salihah, yang dengan tulus berkenan menutup aurat mereka masing-masing, selalu menjaga kehormatan diri dan keluarga mereka, sebagaimana karakter agung tersebut Engkau anugerahkan kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, putri tercinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Razzaq, karuniakan kepada kami usia dan umur yang panjang dan berkah, rezeki yang halal yang memadai segala kebutuhan hidup kami, dan anugerahkan anak cucu yang mampu mengangkat derajat kami kelak di sisi-Mu. Ya Arhamar Rahimin, karuniakan keteguhan, kesabaran dan keistiqomahan di jalan-Mu untuk kami, saudara-saudari kami yang saat ini tengah terdampak musibah dan ujian dari-Mu. Jadikan musibah yang kami alami dan mereka alami sebagai titik balik menuju ridha-Mu. Berikan mereka kelezatan dalam iman dan takwa, serta muliakan mereka dengan Engkau masukkan ke dalam surga-Mu. Ya Arhamar Rahimin,
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatina wa ya mujibad da'wat ajib da'watina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.